Davin dan Raihan pulang sekitar jam 8 pagi. Di ambang pintu, tampak Mita istri Raihan sekaligus Bunda Davin sedang berdiri dengan tatapan mata yang tajam. Seperti pedang yang siap menghunus musuhnya. Raihan dan Davin sudah ketar-ketir saat turun dari mobil. Mereka sudah paham arti raut wajah seperti itu, ya Mita sedang marah. Tadi saat mendengar suara deru mesin mobil suaminya, Mita memang buru-buru keluar untuk menyambut mereka. Bukan sambutan hangat, melainkan sambutan dengan sejuta kesal. Karena mereka tidak pulang semalaman, dan malah menginap di rumah sakit. Kenapa baru pulang? Ketus Mita, yang lebih ditujukan untuk suaminya. Raihan mendesah. Ayo kita ngobrol di kamar. Menggamit lengan istrinya mengajak masuk ke dalam. Tapi Mita masih diam. Dia melihat ke arah Davin. Renika pulang tadi jam 6 pagi, ke rumah mamanya. Lalu masuk dengan suaminya. Davin menggusar rambutnya frustasi. Ren. Dengan cepat dia memutar badannya, menaiki mobilnya yang ada di rumah Raihan, kemudian pergi menuju rumah Mama Renika. Setelah beberapa saat kemudian, Davin akhirnya sampai di depan rumah mamanya Renika. Dengan berusaha sesantai mungkin, dia segera memasuki halaman rumah Renika. Di depan pintu utama tampak mama mertua menyambutnya dengan raut wajah kecewa. Davin merasa bersalah. Dengan cepat dia mengulurkan tangannya dan mencium punggung lengannya dengan takzim. Mama ingin penjelasan, kenapa Renika bisa pulang dalam keadaan sedih. Bahkan dia menangis sejak datang. Dengan nada kesal dia berbicara dengan Davin. Maafkan saya Mam. Ini hanya salah paham saja. Jawab Davin. Dia akan berusaha menjelaskan sebaik dan sejujur mungkin. Kini Davin dan Mama mertua sudah duduk di ruangan keluarga. Sudah sarapan? Tanya Mama Renika. Davin menggeleng. Karena sibuk di rumah sakit, ia sampai lupa belum makan. Baiklah, lebih baik nanti ngobrolnya setelah makan. Mama Renika segera mempersilahkan Davin untuk makan di ruang makan. Davin tidak menolak, karena perutnya tidak bisa berbohong. Dia lapar. Sedangkan Anggi, mamanya Renika berlalu ke kamar Renika sewaktu gadis. Tanpa mengetuk, dia langsung masuk ke dalam. Ren menyentuh bahu Renika, anaknya itu sedang telungkup dengan punggung bergetar. Anggi tahu, dia sedang menangis. Ada Davin di ruang makan, sebaiknya kamu temani dia makan sana. Ucap Anggi dengan lembut. Renika menggelengkan kepalanya. Biar saja dia makan sendirian, lagian untuk apa dia kesini? Bukannya sudah ada wanita bernama Hani itu? Suara Renika terdengar jetus. Mama Renika menghela nafas panjang dan menghembuskannya dengan lembut. Wajahnya terlihat pucat, sepertinya dia kurang sehat. Ang ingin melihat reaksi anaknya itu saat tahu keadaan suaminya. Renika yang tadinya masih telungkup, langsung bangun. Dan duduk memposisikan dirinya berhadapan dengan sang mama. Mama bohongkan. Selidik Renika. Anggi menggelengkan kepalanya. Lihat saja sendiri kalau tidak percaya. Mengedikan bahunya dengan raut wajah dibuat polos. Tanpa bicara lagi, Renika segera turun dari tempat tidur dan setengah berlari menuju ruang makan. Dasar cengeng. Bertengkar sedikit aja langsung kabur. Tapi mendengar suami sakit langsung ngacir, katanya tadi bilang lagi nggak mau ketemu. Cibir Anggi, sambil geleng-geleng kepala. Lalu turun mengikuti Renika. Ruang makan. Dengan malas Davin akhirnya menyuap makanan. Sejak tadi perutnya keroncongan, tapi rasa lapar seolah kabur entah kemana. Mungkin, karena istrinya tengah marah kepadanya. Dari jarak cukup jauh, Renika memperhatikan suaminya lekat. Sungguh tampan mempesona, juga terlihat dewasa. Pantas saja banyak wanita yang terpesona padanya. Renika bisa melihat kalau suaminya memang sedikit pucat, dan terlihat tidak nafsu makan.
Dia berusaha menahan hatinya agar terlihat tegar dan memperlihatkan kalau dirinya sedang marah. Berusaha menunjukkan raut wajah ketus penuh amarah. Lalu melangkahkan kakinya menghampiri meja makan. Suaminya menoleh dengan tatapan penuh bahagia. Tapi raut wajah istrinya terlihat masam. Sayang. Dengan cepat berdiri dan menghampiri istrinya yang mematung di tempatnya. Aku minta maaf. Davin memeluk istrinya itu penuh sayang. Aku mencintaimu, tidak ada wanita lain di hatiku selain dari. Perkataan Davin hampir membuat Renika kesal dan marah. Mukanya sudah masam, tangannya menepis tangan suaminya itu dengan kasar. Tapi matanya mengembun, air mata sepertinya sebentar lagi akan turun. Davin sudah bisa melihatnya, menggenang di pelupuk mata istrinya yang cengeng itu. Hanya ada 3 wanita lain yang begitu berharga saat ini di dalam hidupku selain kamu. Davin mencubit dagu istrinya dan mendongakkannya. Kini mereka saling bersitatap. Berusaha setegar apapun istrinya, Davin tahu dia tidak akan tahan untuk tidak menangis. Dia tahu istrinya begitu cengeng dan manja. Dan dia tahu saat ini istrinya sedang menahan emosi yang hendak meledak. Aku begitu mencintai mereka. Lanjut Davin, membuat air mata itu semakin hampir tumpah. Dan aku tidak mungkin bisa move on dari mereka bertiga. Davin malah sengaja menggoda istrinya itu. Dan akhirnya, pecahlah tangis Renika. Dia memukuli dada Davin cukup kuat. Dasar playboy. Hik-hik, pengkhianat. Hik-hik-hik, ucap Renika sambil terbata-bata di tengah isakannya. Davin memeluknya erat dan mengecupi puncak kepalanya banyak. Mereka itu, aku nggak mau dengar. Suara Renika terdengar parau, tangannya kini sudah berhenti memukuli dada suaminya itu. Sedangkan Davin malah terkekeh. Istriku sungguh cemburuan. Tapi gemesin banget, aku makin cinta deh. Ujarnya, dia mengeratkan pelukan. Sedangkan Renika begitu kesal, karena suaminya membicarakan wanita lain dengan begitu santainya. Lalu dia teringat Hani, seketika otaknya traveling. Jangan-jangan salah satu wanita yang Davin cintai dan membuatnya gagal move on adalah Hani. Tiba-tiba saja bibirnya ingin menanyakan tentang wanita yang tidak ia sukai itu. Ayo kita temui dia. Davin menggenggam tangan Renika erat dengan tatapan mata yang sendu. Renika menggelengkan kepalanya. Sekali ini saja, untuk yang terakhir kalinya. Ujar Davin lembut. Renika diam tak bersuara. Dia bukanlah wanita sekuat itu, yang sanggup bertemu dengan wanita yang masih ada dalam hati suaminya. Itu yang ada dalam pikiran Renika saat ini. Tapi dia salah besar, karena suaminya sama sekali tidak memiliki perasaan lagi kepada Hani, atau wanita manapun. Hanya Renika lah satu-satunya pujaan hati Davin saat ini. Kenapa kamu begitu tidak menyukai Hani? Padahal dia sudah tidak ada di dalam hati ini. Dan dia tidak pernah berusaha menggodaku, setelah aku menegaskan kamulah satu-satunya dalam hatiku. Kedua netra mereka saling beradu. Renika bisa melihat kekecewaan dari sorot mata suaminya itu. Apa dia begitu ingin aku bertemu Hani? Untuk apa? Tapi tidak akan kuat bertemu dengan wanita lain suamiku. Aku tidak sekuat itu. Mata Renika berkedut, bibirnya mulai bergetar. Akhirnya dia kembali terisak. Mana kuat aku bertemu dengan wanita lain di hatimu. Rajuk Renika. Dasar sok tahu. Cibir Davin, dia memeluk erat istrinya itu. Kenapa pikiranmu ini dipenuhi kebodohan sih? Cibirnya lagi, membuat Renika semakin terisak. Merasa dimarahi. Sementara dari tempat yang tidak jauh dari ruang makan, mamanya Renika berdiri memperhatikan mereka. Dasar cengeng kamu Ren, sudah nikah juga tapi masih saja seperti itu. Geleng-geleng kepala, lalu pergi ke teras.
Sekedar untuk membaca buku novel kesukaannya, yang kemarin dibeli di toko buku secara online. Kamu memakiku bodoh Kak, Hua. Makin nangis kejarkan Renika. Kamu ini sebenarnya istri aku atau anakku sih? Gerutu Davin, membuat Renika langsung menghentikan tangisannya. Karena malu disebut anaknya. Mau kan menemui Hani. Sekarang Renika bisa melihat tatapan sendu di mata suaminya itu. Apa kamu begitu mengharuskan aku menemuinya? Tanya Renika pelan, tatapan matanya menyiratkan kesedihan. Davin mengangguk. Iya, kalau boleh memohon, aku ingin memohon kepadamu untuk menemuinya. Jawab Davin lembut, sambil mengusap pipi istrinya dengan lembut. Akhirnya Renika mengangguk, meski sebenarnya terpaksa.